Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Eka Saputri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat, berasal dari SDN 14 Tulang Bawang Putih. Di sini saya akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Sri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, di sini kan saya sebagai observer yang nantinya akan mengamati Ibu saat coaching bersama coachnya Ibu Roma. Nah, sebelum coaching dimulai, di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang nantinya akan saya gunakan untuk menilai Ibu saat coaching dengan Ibu Roma. Nah, adapun rubrik penilaiannya adalah yaitu saat coaching Ibu harus menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu adalah tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, kemudian selain rubrik itu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh Ibu, yaitu yang pertama adalah Ibu harus ada kehadiran penuh, kemudian Ibu juga harus ada mendengarkan aktif coachingnya, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelum melaksanakan observasi, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sini. Boleh ya Bu ya? Iya Bu. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti dari coaching. Antara lain yang pertama kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan dengan baik permasalahan coaching, dan yang terakhir menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi 3 kompetensi itu yang nantinya akan digunakan saat coaching ya Bu. Nah, di antara kompetensi itu mana menurut Ibu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan lebih baik tentang permasalahan coaching dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik Bu, jadi ada 2 kompetensi yang nantinya akan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Dari hal itu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya nantinya setelah proses coaching, saya dapat mengembangkan kompetensi dari coaching dan membuat coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, serta menerapkan tanggung jawab terhadap rencana-rencana apa yang telah coaching lakukan. Ya Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silahkan Ibu melaksanakan coaching setelah ini. Kemudian setelah proses coaching nanti berakhir, nanti kita akan kembali untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Ibu, silahkan untuk melaksanakan coaching. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Roma. Minta waktunya sebentar, boleh Bu? Ya boleh. Begini Bu, saya ingin bercerita sedikit sama Bu Sri. Saya itu ada permasalahan di sekolah tentang guru-guru saya Bu, yang kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajarannya Bu. Iya, menurut Bu Roma, guru-guru di sekolah Bu Roma ini kurang antusias dan kurang bersemangat dalam mengajar ya Bu. Sebelum saya lanjutkan obrolan kita, hasil apa yang ingin atau harapan apa yang ingin Ibu capai dari obrolan kita kali ini? Saya itu ingin pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru saya di sekolah itu tidak membosankan Bu. Terus
semangat dan antusias dalam pembelajarannya di kelas. Jadi menurut Bu Roma, permasalahan apa yang menyebabkan guru-guru di sekolah Bu Roma ini kurang bersemangat dalam mengajar? Mungkin guru-guru saya di sekolah itu belum paham tentang paradigma baru. Jadi guru-guru belum memahami. Kemudian upaya apa yang harusnya dilakukan oleh guru-guru di sekolah Bu Roma supaya memahami pembelajaran paradigma baru tersebut? Saya ini merencanakan akan melaksanakan IHT tentang pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah, Bu. Melaksanakan IHT. Jadi untuk membuka wawasan guru-guru mengenai pembelajaran paradigma tadi, Ibu Roma akan melaksanakan IHT di sekolah. Ya, itu sebenarnya rencana yang sangat bagus sekali, Bu, supaya guru-guru ini wawasannya lebih terbuka dan memahami tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian Ibu ini akan melaksanakan rencana tersebut kapan? Rencananya sih bulan depan, Bu, yang akan saya laksanakan pembelajaran IHT itu, Bu. Ya, bulan depan. Tentunya sebelum melakukan pembelajaran atau IHT tadi, Bu Roma harus mempersiapkan kesiapan dari narasumber, kemudian waktu dan tempat, serta siapa saja pesertanya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa tercapai pemahaman guru-guru tentang pembelajaran paradigma baru, ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Nanti kalau sudah selesai IHT, Bu Roma bisa mengamati kemajuan atau hasil yang dicapai oleh guru-guru. Iya. Nanti kita bisa ngobrol lagi, kita bisa coaching lagi mengenai hasil yang sudah dicapai, ya Bu ya. Iya, Bu. Saya juga ingin besok itu sudah mulai merencanakannya, Bu. Apa sih yang harus dipersiapkan, Ibu? Yang harus dipersiapkan yang pertama, Ibu harus mencari narasumber yang memang sudah berpengalaman mengenai materi tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian Ibu harus mempersiapkan atau menyusun kepanitiaan untuk melaksanakan IHT. Nah, setelah kepanitiaan tersusun, Ibu harus menentukan pesertanya, siapa saja. Mungkin Ibu punya data-data guru-guru yang menurut Bu Roma antusiasnya sangat kurang dalam pembelajaran. Ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Saya sudah agak tenang nih karena sudah tahu solusi permasalahan saya. Semoga besok guru-guru saya antusias dan bersemangat dalam pembelajaran, Iya. Bu ya. Semangat ya Bu Roma ya. Ya, Semoga Bu. hasilnya memuaskan dan sesuai harapan. Amin. Ya. Terima kasih, Bu Siwi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Siwi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bu Siwi tadi sudah melakukan proses coaching ya bersama Ibu Roma. Nah, sebelum penutupan Ibu Siwi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Siwi. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Siwi, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian yang saya inginkan yang pertama kehadiran penuh. Jadi saya berusaha mendengarkan coach saya dengan seksama dan baik mengenai permasalahan yang disampaikan. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Bu, terima kasih. Jadi di sini saya sebagai observer ya Bu ya. Menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Roma itu menurut saya itu sudah baik. Karena menurut saya itu tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah mencakup tujuannya, identifikasi, kemudian sudah mencakup rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, di situ tadi juga Ibu proses coaching Ibu itu sudah mencakup 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yang saya lakukan tadi, yang pertama adalah
mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi, kemudian bisa lebih bagus lagi. Jadi demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya Bu, terima kasih Bu Ratna.